jalankan berikutnya pada tahapan masa-masa adolescent atau masa-masa pubertas. Karena anak itu mengalami drag and storm, artinya dalam proses keguncangan. Kalau orang tua itu kadang sudah perannya sudah walahan lah. Mau enaknya misalnya manja nanti mati masuk surga, jangan seperti itu, sampai bahkan bunuh diri. Baik ayah maupun ibu luas guru ini punya kaitan hatinya, sehingga kalau ada apa-apa curhat, konsultasi. Ini namanya sebuah pendidikan yang mengantar anak menjadi jiwa yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu dari Tulungagung untuk membahas yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, di mana pada era sekarang ini pendidikan keluarga ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekaligus menjadi pilar pada kehidupan seseorang pada era berikutnya. Dan pada hari ini kita ingin bincang santai. Dan saya kenalkan tamu kita pada hari ini adalah Bapak Ustadz Nur Hadi, sarjana psikologi, pendidikan psikologi, di mana hari ini tema besar kita yang ingin kita bahas adalah bagaimana peran keluarga ini menjadikan seseorang atau anak kita ini menjadi orang-orang yang punya potensi besar, sehingga dari kacamata pendidikan apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, karena harapan kita anak yang kita didik ini adalah menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Nah, ini saya tanya-tanya dulu ke Pak Nur Hadi supaya nanti minimal kita ada tambahan keilmuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Arif. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, khair. Ya, ini Pak Nur Hadi. Pada pagi ini kita ingin menyampaikan sesuatu yang bagi kita sebagai bekal ya. Karena intinya keluarga ini menjadi pilar pertama yang namanya pendidikan seseorang untuk menjadi orang-orang yang bisa mewarnai dunia. Apa sih peran penting dari keluarga ini kok menjadikan pendidikan itu sebagai basic pertama dari keluarga? Nah, ini kira apa cara atau sesuai dengan yang dikaji oleh Pak Nur Hadi selama ini supaya kita punya gambaran kehidupan anak kita nanti. Silakan. Ya, ini Mas Arif dan para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Mas Arif, memang yang namanya pendidikan atau bisa disebut tarbiyah itu merupakan sesuatu yang sangat urgen di dalam kehidupan kita ini, sebab hakikatnya ya pendidikan atau tarbiyah ini adalah sebuah proses pengubahan tingkah laku, sebuah proses pengubahan tata laku agar anak kita atau anak didik kita ini menjadi orang yang solih, solihah, menjadi orang yang baik sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan itu adalah sebuah proses yang terus menerus secara kontinuitas, setelah sambung menyambung, tidak boleh bosan. Nah, karena itu yang namanya keluarga, ya, yang namanya keluarga rumah tangga ini adalah sebuah pilar yang pertama sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah yang pertama untuk tarbiyah dan
pendidikan anak ini. Ya sebagaimana kita mengacu kepada yang namanya seorang bijak, seorang ayah yang namanya Luqman Al-Hakim, ya, yang sedang mengajarkan anaknya, ya, itu yang pertama ternyata adalah tauhid, ya. Jadi jangan sampai anaknya itu jatuh pada kesirikan, ya, dalam Luqman ayat 13, ya, insyaallah nanti bisa dibaca gitu, sebagai madrasah. Oleh sebab itu ibarat bangunan, ibarat rumah ini adalah pendidikan keluarga atau tarbiyah di keluarga ini adalah sebagai fondasi untuk berdirinya sebuah bangunan yang indah, yang sedap dipandang, itu yang baik gitu, Ya, Mas terus Arif, ya. kira-kira gimana pola-pola yang harus dilakukan keluarga ketika anak kita ini katakanlah sudah mulai ada perjalanan usia dari usia SD, SMP, SMA, itu supaya penataan manajemen pendidikan ini bisa menjadi sangat kuat untuk menjadi dasar perilaku tadi ini, supaya mereka itu tetap tidak ada pengaruh kepada lingkungan yang negatif, walaupun dia ada lingkungan negatif tapi dia bisa mensikapi tidak dalam kondisi terpengaruh. Itu kira-kira apa yang harus Ya. ditanamkan? Ya, ini memang seperti tadi ya, harus pendidikan ini disampaikan secara bertahap, dan yang paling penting memang tarbiyah atau pendidikan bahkan nanti bisa ditindaklanjuti sebagai pengkaderan, sebagaimana semangat kita mau Idul Adha seperti ini, Dzulhijjah, kita mengacu kepada semangat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang pernah sering disampaikan oleh Allahyarhamul Ustadz Abdullah Said, ya, Ibrahim dalam rangka untuk mengkader Ismail anaknya itu memang melalui sebuah proses. Nah, kita di keluarga bahkan dimulai dari pemilihan pasangan. Nah, ini nggak sering ya. Jadi pemilihan pasangan, ya. Jadi tidak sekedar nanti setelah SMP, SMA bukan, bahkan sampai memilih pasangan pun itu adalah sebagai proses tarbiyah kita, pendidikan keluarga ini. Bagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pasangan itu lidiniha, berdasarkan agamanya yang skala prioritas, bukan kekayaannya, bukan nasabnya, bukan, tapi lidiniha, ya, agama, Mas Arif. Agama ini harus menjadi prioritas. Yang kedua terus sekufu gitu ya. Sekufu itu ya setara, penyetaraan itu ya. Jadi kira-kira pendidikan dari sisi itu, jadi pemilihan pasangan itu sangat perlu. Ini sebagai kayak orang wong Jawa ngono, bobot, bebet, bibit, ya, bibit ini. Nah, bibit ini yang sangat penting. Nah, selanjutnya ya memang mengalami sebuah perkembangan ya. Kita kalau belajar mendidik anak itu kalau usianya ada yang namanya golden age ya, usia emas. Usia emas itu ya kira-kira balita gitu ya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu adalah golden age. Ini sebab pada masa itu anak ini masa meniru, imitasi. Jadi sangat masa menirunya, apa yang dilihat itu yang menjadi miliknya, ya. Itu yang kami juga pengalaman ya untuk mendidik anak, ya, mengantar anak, ya, termasuk memantau perkembangan cucu ya. Jadi sebagaimana juga perjalanan prawahyu, pendidikan prawahyu yang digaungkan oleh Allahyarhamul Ustadz Abdullah Said. Prawahyu itu kan juga sebuah tahapan pendidikan ya. Ada keyatiman, ada fase penggembala, ada fase berdagang ya Mas Arif ya, ada berkotijah, berguahiro. Jadi dalam keyatiman ini anak tidak selalu dimanjakan. Yang sekarang memang eranya kita memasuki era yang seperti ini ya, zamannya HP, zamannya Android. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, ini sebagai orang tua ya, karena keluarga ini sebagai pondasi, bagaimana harus kalau bisa bapak atau ibu itu mempunyai jadwal ini untuk mentarbiyah, untuk mendidik anaknya ini. Jam sekian kira harus dijak
Ikro, oh ya gitu Mas Arif ya. Kalau saya pengalaman saya juga, anak-anak saya sering saya ajak jalan-jalan ke sawah untuk ma'rifatul alam Ikro itu. bismi Robi. Ikro bismi Robi. Burung ciptaan siapa nak? Allah. Sawah ciptaan siapa? Allah. Itu penanaman ya, penanaman nilai dan ya. Berarti itu penanaman tauhid dalam kehidupan sudah, anak dari awal. Sudah kita sisipkan rihlah mengadakan perjalanan sekaligus menanamkan itu proses tauhid ya itu Mas Arif ya. Berarti Nanti selanjutnya ya jenjang berikutnya. Tadi kalau Mas Arif menyinggung setelah SMP SMA itu sebuah proses ya. Nanti golden age. Nah, bagaimana kalau sudah anak sudah mulai senang sosialisasi, masuk SD berarti bisa berteman, sosialnya berkembang ya, dan selanjutnya ya biasanya memang baiknya misalnya pelepasan anak itu ya setelah SD lah ke pesantren gitu ya. Bab pondasinya itu biar kokoh di keluarga. Ya. Gitu. Jadi berarti untuk mengambil suatu proses ini memang orang tua harus memberikan teladan ya. Karena teladan uswah imitasi tadi karena ya. Apapun apa yang dilihat anak sebagai proses imitasi anak tadi, ini kan berarti harus apapun perilaku anak itu kan mencontoh perilaku keluarga. Menjadi miliknya itu ya. Kalau seandainya orang tua suka sholat di masjid, ya, suka betul, belajar betul. Al-Quran, bisa ngaji, berarti dia akan melihat yang akhirnya dia memberikan penanam dirinya bahwa orang tuaku ya seperti itu, aku harus seperti itu. Itu mungkin itu ya, basic keluarga ini yang menjadi dasar kehidupan anak itu menjadi terwarnai. Simbolonya dari proses perilaku keluarga juga. Ya, ini berarti ini ya. Jadi ini berarti tahapan yang harus dilakukan adalah seorang tua pun orang tua pun harus belajar untuk menjadi orang yang semakin baik terus. Karena apapun yang Luqman tadi ya, Nabi Ibrahim tadi ya. Berarti kalau anak itu melihat orang tuanya seperti ini, dia nanti akan perilakunya seperti itu ya. Karena kita tidak boleh mencontoh begini dalam artian kamu sholat nak, kamu gini, tapi ternyata orang nggak sholat, berarti dia kan nggak ada contoh. Ya, ada contoh. Nah, ini makanya bukan nggak menjadi uswah. Uswah salah. Ya makanya disinilah pentingnya apa yang kita sampaikan pada anak ini, karena perilaku kita juga apa yang kita lakukan gitu ya. Tidak sekedar hanya ucapan, tapi tindakan harus yang kita sesuaikan. Oke. Terus bagaimana proses-proses yang seperti ini yang kita harus bisa jalankan berikutnya pada tahapan masa-masa adolescent atau masa-masa pubertas. Mulai proses dewasa gitu, remaja gitu betul, ya. Karena ini proses di mana anak itu mengalami drag and storm, artinya dalam proses kegoncangan. Mencari jati diri. Nah, ini apa? Kalau orang tua itu kadang sudah perannya sudah kewalahan lah kepada anaknya itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan orang tua untuk menjadi anak semakin baik? Ya, insyaallah Mas Arif. Jadi sebagaimana kami sebutkan tadi ya, seorang bijaksana yang bernama Luqman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu ya, nanti bisa dibaca ayat-ayatnya ya, surat Luqman 13 sampai 19 itu. Terus Nabi Ibrahim dalam mendidik Ismail gitu ya, ditaruh dalam sebuah lembah yang tandus. Ini namanya sudah kepengkaderan gitu. Rasulullah sendiri ya, jadi mengalami yatim, bahkan yatim piatu. Nah, ini semua proses pendidikan dan pengkaderan. Maksudnya dalam proses pendidikan itu harus dikondikan, harus direkayasa bagaimana tidak dalam suasana kemanjaan ya, tidak dalam suasana yang berkelimpahan misalnya, walaupun mungkin juga kita orang berpunya, tapi tetap kita harus ada proses mengkader anak kita bahwa kamu nanti ketika terjun di lapangan itu, di masyarakat itu akan mengalami masalah, akan ada problem yang harus diselesaikan. Jangan hanya mau enaknya misalnya ya. Jadi ada yang semboyan jadi kecil manja nanti mati masuk surga, jangan seperti itu. Bahkan seperti sampaikan masa adolesen ya, masa transisi anak, terutama dari anak ke remaja ke pemuda itu kan sebuah proses transisi. Nah inilah yang ya proses penguatan, terutama penguatan itu ya, reinforcement. Jadi penguatan akidahnya.
jadi dikenalkan Tuhannya, siapa Robmu itu. Jadi kalau sudah punya cantolan spiritual gitu ya, jadi tidak mudah goncang. Goyah. Karena Anda harus kembali kepada Allah. Tidak harus goncang pelariannya ke miras misalnya, lalu sampai bahkan bunuh diri ya, Rokok, seperti yang narkoba. gelukan. Nah ini kan narkoba, ini kan sebuah pelarian yang tidak kembali kepada Allah gitu. Ya. Tapi yang salah juga, dan memang mengkondisikan orang tua, baik ayah maupun ibu juga nanti dalam skop luas guru ini punya kaitan hati, jadi terpaut hati dengan anak maupun anak didiknya, sehingga kalau ada apa-apa curhat, konsultasi. Ini namanya sebuah pendidikan yang mengantar anak menjadi jiwa yang kuat, hati yang kuat ya. Memang nanti macam-macam yang namanya tarbiyah akan kita rinci terus insyaallah. Iya. Ada Oke. jasa pendidikan jasa dia, ada ruhiyah, ada yang seperti itu, akhlak. Pembentukan akhlak kepribadiannya itu, akhlak pun dipecah nanti, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada malaikat, bahkan kepada setan pun ya ada akhlaknya, kepada teman. Nah itu nanti insyaallah yang akan datang akan kita secara deskriptif gitu insyaallah. Alhamdulillah Pak Nur Hadi, hari ini satu sisi kita sudah bincang santai untuk membahas tentang pendidikan, terutama pendidikan keluarga itu menjadi basic untuk pendidikan yang sampai seorang menjadi seorang yang sukses dunia akhiratnya. Dan ini alhamdulillah kita sampaikan terima kasih pada hari ini bisa kita bincang. Selanjutnya mungkin nanti kita akan sambung lagi pada tahapan-tahapan berikutnya sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi penghantar mereka orang yang sukses. Terima kasih Pak Nur Hadi. Barakallah, ya amanillah. Lalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.